Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang DML atau Data Manipulation Language pada materi perkuliahan basis data ini. Jadi ini sudah masuk ke pertemuan minggu ke-11 ya. Adapun topik untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang overview, SQL, kemudian kita akan membahas tentang elemen-elemen bahasa SQL, elemennya apa saja, komponen bahasa SQL, kemudian data definition language, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu kemarin. Nah, pada pertemuan minggu kali ini kita lebih fokus kepada 3 statement, yaitu insert, update, dan delete. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah tahu bagaimana caranya membuat database, kemudian bagaimana caranya kita membuat tabel, dan insert. Nah, pada pertemuan minggu kali ini kita akan lebih berfokus pada insert, update, dan delete. Kemudian pada slide yang ketiga ini kita akan belajar tentang apa sih SQL itu. Sebenarnya sudah dijelaskan juga pada minggu kemarin. SQL adalah singkatan dari Structure Query Language, atau biasanya kita sebut juga dengan query, seperti itu saja. SQL adalah singkatan dari Structure Query Language yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Dia dikirim oleh manusia, berarti kita yang mengoperasikannya, kita membuat script SQL-nya, kita membuat perintah-perintah itu, kemudian diolah di BMS, kemudian baru diterapkan ke dalam basis data. Kemudian untuk SQL sendiri ada yang bersifat generik dan ada yang bersifat khusus. Jadi untuk generik, SQL itu dapat diterima oleh semua DBMS. Kemudian yang spesifik hanya beberapa DBMS yang tertentu saja yang bisa menerima SQL tersebut. Kemudian dalam SQL itu sendiri ada beberapa elemen, yaitu elemen-elemen merupakan bagian kecil untuk menyusun structure, kemudian komponen yaitu pembagian berdasarkan penggunaannya. Mengenai istilah-istilah di sini nantinya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian elemen-elemen SQL yang lainnya lagi yaitu identifier, keywords, operator, dan expression. Jadi seperti di dalam bahasa pemrograman yang lainnya selalu memiliki ada identifier. Contoh identifier itu adalah nama-nama objek yang ada pada database. Misalkan nama tabel, nama kolom. Misalkan kita mempunyai tabel diberi nama pegawai. Berarti nama tabel pegawai itu sendiri itu adalah disebut dengan identifier. Kemudian keywords. Keywords adalah kata-kata tercadang yang merupakan elemen dasar bahasa SQL yang tidak boleh digunakan sebagai identifier. Jadi, beberapa keyword di SQL itu contohnya adalah select, from, create, alter, delete, dan sebagainya. Jadi, keyword-keyword tersebut tidak bisa digunakan sebagai identifier. Atau misalkan kita menggunakan nama salah satu keyword tersebut sebagai nama tabel atau nama kolom, misalkan tabel dengan nama select, itu pasti tidak akan bisa karena itu merupakan keyword yang sudah menjadi bahasa di pemrograman ini. Jadi semua keyword tidak bisa digunakan sebagai identifier. Kemudian yang selanjutnya adalah operator. Operator seperti yang sudah kita pernah pelajari ya, operator itu ada tambah, dikurangi, dikali, dibagi, operator and, operator or, dan lain-lainnya. Jadi operator itu sendiri adalah karakter maupun kata yang mengoperasikan dua buah elemen. Dan yang selanjutnya adalah expression. Expression contohnya adalah misalkan kita punya 1 ditambah 1 itu merupakan suatu expression. Maksudnya seperti apa? Jadi expression itu adalah 2 atau lebih elemen bahasa yang digabungkan dengan operator sehingga memiliki nilai. Jadi kalau operator itu adalah operasinya saja, jadi misalkan kalau expression berarti di situ ada 2 atau lebih elemen, misalkan 5 dikali 1, kemudian tolong sebutkan nilai yang lebih besar dari 80, silakan disebutkan IPK yang lebih besar dari 3, kemudian
sebutkan status mahasiswa yang terdaftar yang true, is true, seperti itu. Jadi itu merupakan expression, gabungan dari dua atau lebih elemen bahasa. Oke, selanjutnya adalah literal. Literal adalah cara penulisan atau nilai yang menyebabkan nilai tersebut secara otomatis dianggap sebagai tipe data tertentu. Jadi misalkan kalau kita punya contoh di sini ada Adi dengan 1 petik dan ada Adi dengan 2 petik di antara tulisan Adi tersebut, itu dianggap sebagai string, literal. Kemudian misalkan ada beberapa format penulisan tanggal. Di sini kalau kalian lihat di sini ada 3 format penulisan tanggal, itu dianggap juga sebagai date. Di situ disebutkan tahunnya dulu, bulan, kemudian tanggal. Kemudian contoh yang ketiga adalah penulisan 2500, itu dianggap sebagai integer. Next, comment. Jadi di semua bahasa pemrograman kita ada comment. Comment digunakan untuk menandai atau memberikan pesan, kira-kira fungsi itu digunakan untuk apa, atau digunakan untuk memberikan komentar atau memberikan keterangan aja di situ. Komentar adalah sederetan kata yang tidak dieksekusi atau diolah oleh DBMS. Jadi kalau kita menuliskan komentar, kita harus dimulai dulu dengan menggunakan tanda straight atau minus, atau dimulai dengan menggunakan tanda backslash, kemudian bintang dulu, lagi kemudian backslash, itu. Dan tulisannya ada di antaranya, itu komen. Next. Literal adalah cara penulisan suatu nilai yang menyebabkan nilai tersebut secara otomatis dianggap sebagai tipe data tertentu. Ini ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini penyusunan elemen-elemen. Jadi elemen dalam SQL itu dapat digabung atau disusun menjadi klausa kalimat. Dan klausa-klausa dapat digabungkan dengan elemen yang lain menjadi suatu perintah lengkap. Kalau kalian perhatikan di sini adalah ada perintah select. Saya akan melakukan select atau menyelect name, nama, from, mahasiswa, where, IPK lebih dari 3. Jadi di situ saya ingin menyelect atribut name dan atribut nama dari tabel mahasiswa, from mahasiswa, di mana where IPK lebih dari 3, seperti itu. Dan jangan lupa untuk setiap klausa atau setiap perintah diakhiri dengan tanda semikolon. Kemudian untuk komponen bahasa yang lainnya, jadi ini minggu kemarin juga udah dibahas, kita ada beberapa komponen bahasa mulai dari DDL, DML, DRL, DTL, sama DCL. Kita belajar di sini. Kemarin kita udah belajar di DL, sekarang kita belajar di ML, dan kita juga kemarin sudah belajar di LL. Ya, kita di 3 scope yang ini. DML, apa sih DML itu? DML adalah bahasa yang digunakan untuk memerintahkan DBMS agar melakukan operasi-operasi yang sifatnya mengubah nilai data pada isi tabel. Jadi operasi-operasi data manipulation language, operasi-operasinya ada 3, yaitu insert, update, dan delete. Insert untuk menambah, update untuk mengganti, delete untuk menghapus, seperti itu. Dan satu klausa syarat filtering, jadi ada klausa ini, kemudian harus ada syaratnya. Saya ingin menginsert, mengupdate, delete untuk data yang mana, nah itu kita harus pakai klausa filtering atau kita pakai where. Seperti itu ya. Jadi kalau kemarin kita belajar di DL, kita belajar tentang gimana cara mengolah struktur tabel. Nah, DML sekarang gimana caranya mengolah isi dari tabel tersebut. Contohnya di sini kita punya database akademik yang memiliki 3 buah tabel, yaitu mahasiswa, mata kuliah, nilai. Nah, di sini bagaimana cara membuat tabelnya. Bagaimana cara membuat database, kemudian membuat 3 tabel tersebut. Nah, berikut ini adalah source-nya. Anda silakan cobakan sendiri di aplikasi Anda. Sehabis perkuliahan ini akan diajarkan tentang bagaimana mengkoneksikan MySQL Anda dengan NetBeans. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa juga loading melalui NetBeans dan nantinya akan connect ke MySQL.
Jadi di sini kita akan meng-create tabel mahasiswa terlebih dahulu. Di situ ada create tabel mahasiswa. Kemudian atributnya apa saja? Atributnya name, nama, dan nomor telepon. Di setiap name itu tipe datanya ada integer, kemudian range-nya ada 2. Jadi create table, nama tabelnya apa, kemudian nama atributnya apa, tipe datanya apa, size-nya apa, seperti itu. Kemudian untuk setiap beda atribut dipisahkan dengan koma-koma seperti ini. Jadi misalkan kalau di sini kita lihat ada 3 atribut dan ada 1 primary key, di mana primary key itu di-set di tabel atribut yang name itu. Dan selanjutnya sama untuk yang create table mata kuliah, nilai sama. Kemudian untuk yang source yang ini buat apa? Alter tabel nilai. Dan alter tabel nilai di sini adalah, jadi saat kita mau create tabel nilai, dia cuma meng-create primary key-nya dulu. Kemudian bagaimana dia mengkoneksikan dengan tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah yang lain. Jadi kita membuat source ini, alter tabel nilai. Jadi tabel nilai dia mengambil data name yang diambil dari tabel mahasiswa. Kemudian dia juga mengambil kode mata kuliah yang diambil dari tabel mata kuliah. Makanya di sini ada 2 foreign key. Pertama kalian buat tabelnya dulu seperti ini, yang sudah ada primary key-nya. Nah, tahapan yang kedua adalah kalian menambahkan ini foreign key-nya. Oke. Kemudian insert. Insert digunakan untuk menambah record. Intinya kalau di sini kalian ingin menambahkan record, kita pakai perintah insert into sama values. Insert ke tabel, insert perintahnya into itu ke tabel yang mana, nama tabelnya, values nilainya berapa. Jadi formatnya seperti ini. Insert into nama tabelnya apa, values-nya apa. Nah, di sini ada beberapa macam cara penulisan insert. Yang pertama adalah seperti ini, nama kolomnya disebutkan, kemudian values, nilai dari kolomnya. Misalkan di sini kan kolom 1, kolom 2, values, nilai kolom 1, kolom 2. Cara yang kedua, nama kolomnya tidak disebutkan, langsung nama tabel, kemudian langsung values. Dua-duanya adalah benar. Jadi nanti terserah kalian mau pakai cara yang mana. Kemudian cara yang ketiga adalah salah satu dari kedua format sebelumnya. Jadi di sini ada nilai kolom baris, nilai kolom baris. Jadi seperti ini. Mayoritas kita pakai yang ini. Contoh, format yang pertama berikut ini. Jadi kita menggunakan nama tabel dulu, kemudian atributnya apa, nilainya apa. Jadi insert into, nama tabelnya mahasiswa, atributnya name, atribut keduanya nama, values-nya untuk atribut pertamanya 1, untuk atribut kedua Ani Rahmawati. Jadi seperti ini, nama. Nah ini kalau di dalam tabel sudah dibentuk 3 atribut, kemudian saat waktu di insert tidak didefinisikan dan di situ atributnya adalah nullable, otomatis nanti di sini kosong dan di sini akan null. Jadi kalau kalian lihat di sini itu di dalam tabel mahasiswa itu ada 3 atribut, kemudian saat insert itu cuma diisi 2. Jadi yang ini jadi null. Next. Untuk cara yang kedua, ini lebih simple. Jadi insert into nama tabel, langsung nilainya, nilai kolom 1, nilai kolom 2, dan seterusnya. Insert into nama tabel mahasiswa, nilainya kolom 1 ini, kolom 2, dan kolom 3. Seperti ini. Kalau tidak ada nama kolomnya di sini, otomatis ini kalian harus isi lengkap. Jadi misalkan ada 3 kolom, harus diisi 3 kolom. Tapi kalau ada nama kolomnya seperti yang tadi, diisi 2 kolom saja bisa. Jadi yang lain default null. Seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah formatnya salah satu dari kedua format sebelumnya, nilai kolom baris dan nilai kolom baris. Jadi seperti ini. Insert into mahasiswa, values-nya seperti ini.
Jadi kalau yang source yang ketiga ini lebih digunakan untuk misalkan dalam satu kali insert kita menginsertkan beberapa data. Nah, ini menggunakan format yang ketiga. Jadi insert into, nama tabelnya apa, nilainya apa, kemudian nilainya ini yang dipisah-pisah dengan koma. Kemudian insert. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini tipe datanya dia string, string. Dia langsung menginsertkan ke dalam tabel mata kuliah di atribut kode dan nama nilainya ini BDD, PBO, MMT dan seterusnya sampai di bawah ini. Selanjutnya adalah close-aware. Close-aware digunakan untuk statement update, delete, dan select. Jadi paling banyak digunakan di sini. Misalkan kalau kita update, delete, select, kita menggunakan where. Gunanya untuk apa? Dia untuk menandai data mana yang akan kita update, data mana yang akan kita ubah, data mana yang akan kita hapus, dan data mana yang akan kita seleksi atau kita pilih. Formatnya gimana? Nah, contohnya ya, kalau di sini kita punya operator perbandingan. Jadi ada operator perbandingan sama dengan, kurang dari, lebih dari, kemudian lebih besar dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, dan seterusnya. Operator logika berarti kita pakai logika AND dan OR. Contoh di sini ya, kita select bintang from mata kuliah where kode ASD. Jadi di perintah yang pertama ini kita menyelect semua data di tabel mata kuliah di mana kodenya itu hanya ASD aja. Jadi nanti datanya nggak diselect semua, tapi yang muncul cuma kode ASD. Dilakukan filter di situ untuk kode yang ASD. Contoh yang kedua, update mata kuliah, set SKS-nya 2, where nama kecerdasan buatan. Jadi di sini saya ingin mengupdate atribut mata kuliah, kita update datanya, di set lagi ulang, datanya menjadi 2, di mana nama mata kuliahnya itu adalah kecerdasan buatan. Jadi dia akan mengupdate nama mata kuliah kecerdasan buatan dan SKS-nya diubah ke bentuk 2. Jadi jumlah SKS-nya nanti 2. Delete from mata kuliah where kode SPK. Berarti saya hanya ingin mendelete mata kuliah SPK aja, karena di sini ada di mana kodenya SPK. Saya mau mendelete mata kuliah SPK aja di tabel mata kuliah. Contoh yang selanjutnya, delete from mata kuliah where kode SPK or kode ASD. Jadi kalau kodenya ada SPK atau embel-embelnya ASD, itu nanti semuanya akan di-delete. Dua-duanya di-delete. SPK di-delete, ASD juga di-delete. Seperti itu. Nah, yang ini adalah penulisan close-nya. Jadi di sini ada statement utama. Select bintang from, tabelnya apa. Kemudian di mana kodenya itu dinamakan kolom patokan. Yang ini adalah operator pembanding. Dan yang ini adalah nilai patokan. Ini penjelasan dari slide yang sudah dijelaskan sebelumnya. Select bintang from mahasiswa, dia akan menyelect semua data-data mahasiswa. Tapi kalau kita pakai operator pembanding dan nilai patokan tertentu, misalkan select bintang from mahasiswa where min kurang dari 4, berarti di sini nanti dia akan menyeleksi min yang 1, 2, 3. Saja di sini. Kalau kalian lihat di sini ada 4 min dan di sini ada cuma 3. Statement selanjutnya adalah update. Dia digunakan untuk mengubah atau mengganti record yang baris yang sudah ada pada suatu tabel. Kalau satu bentuknya sama seperti sebelumnya, jadi update-nya apa, kemudian di save seperti apa, dan where. Nah, contoh penulisan update di tabel mahasiswa, setnya apa? Setnya atributnya nomor telepon, di set menjadi nilainya ini 0457 dan seterusnya. Di mana min sama dengan 1. Jadi di sini dia hanya akan mengupdate
mahasiswa yang memiliki NIM 1, yang diupdate apanya? Yang diupdate adalah atributnya, nomor telepon, yang dia diupdate di tabel yang mana? Dia diupdate di tabel mahasiswa ini. Jadi segini. Jadi dia hanya mengupdate NIM yang 1, kemudian nomor teleponnya diganti jadi seperti ini. Oke, next. Contoh yang berikut ini adalah contoh mengupdate 2 atau lebih atribut. Jadi update nama tabelnya apa, di setnya, nama atributnya, atribut nama dan atribut SKS. Kalau kalian lihat di sini, ada atribut SKS sama dengan 3 dan atribut nama sama dengan multimedia terapkan tingkat lanjut. Nah, jadi kalau seperti ini, nanti di mana kodenya adalah MMT. Jadi di sini nanti dia akan melihat kodenya dulu. Di tabel mata kuliah dia akan mencari kode mata kuliah yang MMT. Dicari ketemu kode MMT, kemudian nanti akan diupdate atributnya. Di mana atribut nama akan diupdate menjadi nilainya multimedia dan atribut SKS akan diupdate nilainya menjadi 3. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah delete. Delete digunakan untuk menghapus. Clause pembentuknya adalah delete from, kemudian where. Jadi delete from nama tabelnya apa, di mana, where, nama kolom patokannya apa. Kemudian ada operator pembanding dan nilai patokan. Contoh, delete from tabel mata kuliah, di mana kodenya adalah BDD. Jadi perintah ini akan delete kode BDD yang ada di dalam tabel mata kuliah. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, delete from nama tabel atau delete from nama tabel, seperti ini nulisnya. Yang satu pakai bintang, yang satu tidak pakai bintang, semuanya sama. Jadi misalkan delete from mata kuliah. Set SQL Save Update 1. Nah, jadi dia akan delete apapun yang ada di dalam tabel mata kuliah. Dan operasi ini tidak bisa di-undo. Seperti itu. Jadi kalau dia delete from, nggak ada tulisan where-nya, dia akan delete langsung semuanya. Delete from apa? Delete from mata kuliah, otomatis nanti semuanya di-delete. Seperti itu. Nah, untuk tugas dan latihannya minggu ini adalah kita diminta untuk membuat SQL untuk mengisi tabel nilai dengan 5 data yang valid. Ini nilainya terserah kalian. Kemudian kita diminta untuk membuat SQL untuk mengisi SKS yang kosong pada tabel mata kuliah, sehingga semua mata kuliah tersebut SKS-nya menjadi 2. Nah, ini kalian diminta bikin 3 tabel. Di dalam satu database ada 3 tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, yang kedua tabel mata kuliah, yang ketiga adalah tabel nilai. Kemudian silakan kalian isi random aja. Di sini bisa kalian isi. Intinya di sini ada 5 mahasiswa, 5 mata kuliah, dan 5 nilai. Kemudian terapkan semua perintah. Jadi buatlah SQL untuk menghapus data mata kuliah dengan nama sistem pendukung keputusan. Jadi di dalam tabel mata kuliah harus ada salah satu datanya itu yang mata kuliah sistem pendukung keputusan. Untuk isinya, isi yang ada di dalam tabelnya ini bisa kalian terserah atau bisa lihat dari slide yang sebelumnya. Di slide yang sebelumnya ada tabel mahasiswa, nilai, dan mata kuliah sudah ada di sini. Kemudian melakukan operasi insert, update, delete. Sudah dimasukkan ke dalam laporan, kemudian nanti akan dikumpulkan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika Anda bertanya, silakan langsung ditanyakan via WhatsApp atau via grup Classroom. Untuk PR-nya jangan lupa dikerjakan, deadline-nya nanti akan disesuaikan dengan yang ada di treat yang di LMS JTI.
Jadi nanti silahkan dilihat di situ. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.